Sahabat Mistar, berikut Top 5 hadir menemani Anda dengan berita terhangat pekan ini, edisi 10 Oktober 2020. Kasat Reskrim Polres Simalungun dicopot dari jabatan. Kasat Reskrim Polres Simalungun AKP Jeriko Lavian Chandra dicopot dari jabatannya. Pencopotan dan pemutasian AKP Jeriko yang tertuang dalam surat telegram Kapolda Sumatera Utara tertanggal 6 Oktober 2020 untuk menjalani pemeriksaan. Dalam keterangan pers, Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Tatan Dirsan Atma mengatakan saat ini AKP Jeriko masih dalam pemeriksaan Ditpropam untuk mengetahui apakah kesalahan yang dilakukan berhubungan dengan profesionalisme jabatan dalam penanganan kasus. Yang bersangkutan saat ini sudah dinonjobkan dalam rangka riksa. Kita menunggu hasil pemeriksaan, apakah ini berkaitan dengan masalah profesionalisme, kita tunggu hasil dari Ditpropam. Seperti itu, ini kan berkaitan dengan keluhan masyarakat, apakah dalam penanganan kasus tersebut yang bersangkutan lambat menanganinya, atau mungkin responnya terhadap penanganan kasus itu masih dalam pemeriksaan. Kita tunggu hasil pemeriksaan dari Ditpropam Polda Sumatera. Pemko Siantar akan kembali menyalurkan bantuan jaringan pengamanan sosial bagi masyarakat terdampak COVID yang sempat tertunda beberapa bulan. Pemko Pematang Siantar berencana menyalurkan kembali bantuan kepada warga, yakni dana jaringan pengaman sosial untuk 25.020 warga dengan nilai 200.000 per kepala keluarga. Bantuan yang diberikan untuk warga terdampak COVID-19 ini merupakan bantuan yang sempat tertunda beberapa bulan. Bantuan JPS tahap 4 tersebut dijadwalkan 14 hingga 16 Oktober 2020. Untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan data, pemerintah akan menampilkan nama-nama keluarga penerima manfaat di kantor lurah masing-masing. Bahkan masing-masing rumah para penerima manfaat akan ditempel sebuah stiker. Berita jelang Pilkada, meski Jokowi telah menetapkan Pilkada serentak akan tetap dilaksanakan Desember 2020, namun sejumlah pihak masih meminta Pilkada ditunda. ICW bahkan menilai keputusan tetap menggelar Pilkada di tengah pandemi sebuah kejanggalan. Sebuah pertarungan yang mendilema antara pesta demokrasi dan kesehatan membuat sejumlah pihak kembali meminta agar Presiden Joko Widodo menunda Pilkada serentak yang akan berlangsung 9 Desember 2020 mendatang. Desakan ini disampaikan mengingat jumlah pasien yang terpapar COVID-19 kian melaju kencang. Bahkan perharinya ada 4.000 orang terpapar. Peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Egy Primayoga, bahkan menuding keputusan Presiden menggelar Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19 dinilai janggal. Hal ini sehubungan dengan diputuskannya penundaan Pilkades oleh Kementerian Dalam Negeri dengan alasan untuk keselamatan warga di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Egy juga mengatakan kuat dugaan Pilkada tetap digelar karena terkait dengan kepentingan pihak lain. Bahkan ia menduga Pilkada menjadi ajang transaksi kepentingan bagi para cukong. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim resmi mengganti ujian nasional atau UN menjadi asesmen nasional. Rencana pemerintah untuk menghapus ujian nasional kini sudah di depan mata. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Nadiem Makarim resmi mengganti ujian nasional atau UN menjadi asesmen nasional. Asesmen nasional ini mulai diberlakukan tahun 2021. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen nasional menjadi penanda perubahan paradigma evaluasi pendidikan, peningkatan sistem evaluasi pendidikan menjadi bagian dari kebijakan Merdeka Belajar. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mengatakan tujuan utama perubahan penggantian ujian nasional dengan asesmen nasional adalah mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Perubahan mendasar asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian murid secara individu, akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Potret layanan dan kinerja setiap sekolah dari hasil asesmen nasional ini kemudian menjadi cermin untuk kita bersama-sama melakukan refleksi, mempercepat perbaikan mutu pendidikan Indonesia. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kedua, yaitu survei karakter. Dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Kita beralih ke berita internasional. Polemik pemilu yang kian panas di negara Kirgistan mengakibatkan Perdana Menteri Kirgistan mengundurkan diri. Perdana Menteri Kirgistan Kubatbek
Boronov mengundurkan diri setelah kerusuhan pasca pemilihan umum kian meluas. Kondisi saat ini mendorong Badan Pemilihan Umum untuk membatalkan hasil pemilihan parlemen. Pengunduran diri Perdana Menteri Kirgistan ini digantikan oleh politisi nasional oleh pengunjuk rasa dari penjara sehari sebelumnya. Layanan pers parlemen mengatakan Perdana Menteri baru Sadir terpilih dalam pertemuan luar biasa di sebuah hotel setelah demonstran merebut gedung parlemen. Dan pada Selasa sebelumnya, pengadilan di Bishkek membatalkan hukuman 11,5 tahun kepada Sadir yang dihukum karena penyanderaan dan kejahatan pada tahun 2018. Komisi Pemilihan Pusat Kirgistan mengatakan mereka telah membatalkan hasil pemilihan yang membuat partai-partai yang dekat dengan Presiden Zenbekov mendominasi hasil di tengah tuduhan pembelian suara massal. Demikian Top 5 kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe untuk selalu mendapatkan berita terhangat lainnya. Saya Vanessa, sampai jumpa.